Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Media Belajar ID. Mari belajar. Baiklah, pada video kita kali ini kita kembali akan belajar tentang sejarah ya. Nah, materinya yaitu tentang perlawanan Kesultanan Banten dan Kerajaan Makassar terhadap monopoli VOC yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Nah, materi kali ini adalah salah satu pembahasan atau materi untuk mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 untuk tingkat SMA sederajat. Jadi untuk kalian adik-adik, siswa-siswi SMA sederajat, khususnya untuk jurusan IPS, disimak penjelasan tentang materi berikut ini ya. Nah, sebelum kita ke materinya, untuk yang baru bergabung khususnya jangan lupa di subscribe dulu channelnya, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, di like dan di share videonya. Untuk yang telah bergabung dan telah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja ke pembahasannya tentang perlawanan Kesultanan Banten dan Kerajaan Makassar terhadap monopoli VOC. Ya, kita awali dari istilah penjelajahan samudra. Ya, kita tahu bahwa ada istilah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa yang kemudian berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ya, pada saat itu bangsa-bangsa Eropa itu berusaha untuk menjelajahi samudra ya, untuk mencari sumber rempah-rempah, karena memang rempah-rempah pada saat itu sangat berharga dan tentunya dibutuhkan oleh masyarakat di Eropa sana. Maka kemudian beberapa negara melakukan pelayaran samudra atau penjelajahan samudra, diantaranya ada Portugis ya, ada Spanyol, ada Inggris, ada Belanda. Kemudian sekali lagi kedatangan mereka ke Nusantara itu awalnya karena ingin mendapatkan rempah-rempah dari asalnya. Seperti yang kita ketahui, Nusantara adalah sumber rempah-rempah yang kemudian diperdagangkan di perdagangan dunia, yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat atau bangsa-bangsa di Eropa sana. Nah, kemudian berkaitan dengan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah ke sumbernya langsung, kemudian mereka ya, bangsa-bangsa yang melakukan penjelajahan samudra itu kemudian membentuk persekutuan dagang ya, yang bertujuan untuk menghindari persaingan dagang di antara bangsa sendiri dan dengan bangsa lain. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa banyak ya bangsa-bangsa Eropa yang mencari ya rempah-rempah di Indonesia dan berhasil mencapai wilayah Nusantara untuk tujuan berdagang, yaitu mencari rempah-rempah. Maka tentunya karena banyak bangsa-bangsa tadi akan menimbulkan persaingan di antara mereka. Selain itu juga di antara sesama bangsa, contoh mungkin di antara pedagang-pedagang Belanda itu sendiri juga tentunya bersaing dalam berdagang untuk mencari rempah-rempah. Nah, kemudian dengan adanya pembentukan persekutuan dagang tersebut dimaksudkan ya untuk menghindari persaingan para pedagang-pedagang tersebut, baik sesama bangsa atau mungkin dengan bangsa-bangsa lain. Di antara persekutuan dagang ya, itu salah satunya ada yang namanya VOC ya, Verenigd Oost-Indisch Company ya. Nah, ini adalah salah satu persekutuan dagang yang ada pada saat itu, yang merupakan milik dari Belanda yang ada di Indonesia ya. Kemudian VOC ya berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia
melalui praktek monopoli, ya. Kemudian praktek monopoli di VOC yang dilaksanakan di Indonesia itu tentunya menimbulkan kesengsaraan dan pula kerugian yang sangat besar bagi rakyat pribumi. Kemudian akibat dari kesengsaraan dan kerugian yang sangat besar tersebut, maka muncullah perlawanan terhadap monopoli perdagangan VOC tersebut, ya, tentunya di berbagai wilayah Indonesia. Karena memang tidak hanya di satu wilayah VOC melakukan kegiatan monopoli perdagangannya, itu hampir di berbagai wilayah di Nusantara, ya. Nah, kemudian perlawanan-perlawanan tersebut, ya, dilakukan oleh daerah-daerah, ya. Salah satunya itu dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, ya. Seperti yang kita ketahui, Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah salah satu, ya, raja dari kerajaan atau Kesultanan Banten saat itu. Nah, oleh karena itu Sultan Ageng Tirtayasa itu melakukan perlawanan terhadap upaya blokade dan monopoli VOC. Nah, adanya blokade terhadap akses menuju pelabuhan Banten oleh VOC itu bertujuan untuk memperlemah perekonomian Banten. Jadi salah satu usaha mereka untuk menaklukkan Banten itu dengan cara memblokade, ya, atau menutup akses untuk masuk ke wilayah Banten. Kemudian tentunya dengan adanya blokade yang dilakukan oleh VOC terhadap kapal-kapal dan lain sebagainya yang akan masuk ke Banten, ya, tentunya akan mendapatkan reaksi dari Kesultanan Banten. Menyikapi hal tersebut, Kesultanan Banten yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah atau yang lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa itu kemudian bertindak dengan menyerbu dan merampas kapal-kapal VOC yang melakukan blokade di laut, ya, yang menutup akses untuk masuk ke VOC ke Banten, ya. Nah, ini adalah salah satu gambar, ya, atau foto Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian peperangan antara Banten dan VOC pun terjadi, ya, karena memang blokade yang dilakukan oleh VOC mendapat perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa, maka terjadilah peperangan, ya, antara pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukan VOC. Kemudian pasukan Sultan Ageng Tirtayasa ini meminta bantuan, ya, kepada diantaranya ada Turki, Inggris, Denmark, dan Perancis. Tentunya VOC juga tidak sendiri, berusaha untuk memperkuat kekuatan mereka dengan menyatukan kekuatan dengan menyewa serdadu, ya, serdadu dari wilayah Ternate, dari Kejawan, dari Bali, Makassar, dan bahkan dari Bugis. Nah, kemudian pada kenyataannya memang kekuatan VOC itu masih kalah dengan kekuatan dari tentara-tentara Banten yang dibantu oleh Turki, Inggris, Denmark, dan Prancis, ya, sehingga kekuatan dari VOC itu terdesak, ya, kedudukan mereka terdesak karena memang serdadu Belanda jumlahnya tidak sebanding atau sedikit, ya, dan serangan yang terus-menerus oleh Banten terhadap VOC kemudian membuat kedudukan VOC semakin terdesak. VOC menggunakan siasat adu domba untuk dapat menaklukkan Banten, yaitu antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yaitu Sultan Haji. Karena memang mereka dalam keadaan terdesak yang memungkinkan mereka bisa saja kalah dalam peperangan menghadapi Banten, akhirnya mereka menggunakan siasat adu domba. Ya, jadi mereka menggunakan siasat licik atau adu domba yang dalam istilahnya sering kita sebut dengan Depide ad Impera, yaitu mereka berusaha mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri yang saat itu bernama Sultan Haji, ya. Kemudian Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa ini terkena hasutan oleh VOC, ya, dihasut untuk melawan ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri, agar supaya dapat merebut tahta kerajaan menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bapaknya.
POC kemudian berhasil menghasut Sultan Haji dan menangkap Sultan Agung Tirtayasa. Lalu Sultan Agung Tirtayasa dipenjara di Batavia sampai bahkan meninggal di penjara pada tahun 1962 ya. Setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal, akhirnya Sultan Haji naik tahta ya, yang direstui oleh VOC. Kemudian pada tanggal 17 April 1684 ditandatanganilah sebuah perjanjian yang berisi 10 pasal. Nah, perjanjian inilah yang menandai kemudian berakhirnya kekuasaan Banten dan dimulainya monopoli VOC atas Banten. Ya, karena memang yang memang sangat gigih memperjuangkan wilayah dan kekuasaan Kesultanan Banten itu tadi adalah Sultan Agung Tirtayasa. Namun Sultan Agung Tirtayasa pada akhirnya telah meninggal karena ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda dan juga anaknya Sultan Haji. Walaupun Sultan Haji kemudian menjadi raja atau sultan di Kesultanan Banten, namun Kesultanan Banten di bawah kendali VOC, dan bahkan akhirnya VOC mulai saat itu ya berkuasa di Banten dan melakukan monopoli perdagangan. Selanjutnya, setelah tadi kita bahas tentang perlawanan Sultan Agung Tirtayasa dari Kesultanan Banten, ada juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin ya terhadap VOC. Yang mana kita ketahui Sultan Hasanuddin ini adalah raja ya dari kerajaan Makassar ya, kerajaan Makassar. Nah, keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan di Makassar tentunya ditentang oleh Sultan Hasanuddin yang memang menerapkan perdagangan bebas di Makassar. Jadi pada pemerintahan Sultan Hasanuddin ya di Makassar itu diterapkan sistem perdagangan bebas. Jadi siapapun bangsa boleh ya untuk melakukan perdagangan di wilayah Makassar. Namun VOC masuk ke Makassar dan berusaha untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di Makassar, tentunya akan mendapatkan perlawanan oleh Sultan Hasanuddin sebagai sultan atau raja pada saat itu ya. Nah, kemudian pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran melawan VOC yang pada saat itu dipimpin oleh Spelman. Jadi VOC saat itu di bawah pimpinan Cornelis Spelman ya, dan mendapatkan perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Dalam perang itu VOC kemudian melakukan sama tadi seperti di Banten ya, melakukan politik divide et impera, yaitu politik adu domba. Kemudian dalam menjalankan politik adu domba ya, Belanda memanfaatkan Raja Bugis, di mana Raja Bugis atau Bone yang saat itu bernama Arupalaka itu berhasil dihasut oleh VOC agar melawan Sultan Hasanuddin ya. Oleh karena Arupalaka ini terkena hasutan oleh VOC atau Belanda, maka terjadilah pertempuran di Buton dan di Makassar antara pasukan Bone dan pasukan kerajaan Makassar. Kemudian pada saat terjadinya pertempuran di Buton dan Makassar, lalu VOC datang memberikan bantuan tentunya kepada Arupalaka ya untuk melawan Sultan Hasanuddin. Dalam pertempuran tersebut ya, Sultan Hasanuddin tentunya sangat gigih perlawanannya melawan VOC, maka kemudian sampai VOC memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin, yaitu ayam jantan dari timur. Hal ini tentunya sekali lagi dikarenakan VOC ya merasakan dahsyatnya perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin terhadap mereka, sehingga nantinya bahkan ya si Sultan Hasanuddin itu mendapat julukan ayam jantan dari timur. Nah, selain bantuan dari Arupalaka ya, VOC juga mendapatkan bantuan dari orang-orang Ambon di bawah pimpinan Kapitan Jongker. Nah, usaha VOC untuk menguasai Makassar selain dibantu oleh Arupalaka ya, ternyata juga mendapat bantuan dari orang-orang Ambon ya dalam usaha untuk merebut wilayah kekuasaan Makassar dari Sultan Hasanuddin.
Setelah benteng Barombon ya direbut oleh VOC, maka pertahanan Makassar itu berhasil dipatahkan oleh VOC. Ya, Sultan Hasanuddin akhirnya menyerah dan terpaksa menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 ya. Adapun isi Perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin itu adalah yang pertama, bahwa wilayah Makassar terbatas pada Goa. Wilayah Bone dikembalikan pada Arupalaka. Kemudian yang kedua, kapal-kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin VOC. Yang ketiga, Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. Kemudian yang keempat, semua benteng harus dihancurkan kecuali satu benteng Ujung Pandang yang kemudian diganti namanya dengan Fort Rotterdam. Ya, jadi benteng Fort Rotterdam itulah yang kemudian tetap dipertahankan. Dan yang kelima atau yang terakhir, Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit saat itu, ya, karena kekalahan yang mereka alami. Nah, beberapa bulan kemudian ya ternyata pertempuran berkobar kembali ya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. Namun meskipun terjadi pertempuran kembali atau perlawanan kembali oleh Sultan Hasanuddin, akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah ya. Sejak saat itu para pejuang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC pergi merantau, diantaranya ya ke Jawa, dan mereka akhirnya bergabung dengan pejuang Jawa melawan VOC. Ya, disitulah berakhirnya kekuasaan Sultan Hasanuddin di Makassar dan dimulainya penguasaan monopoli perdagangan oleh VOC di Makassar. Ya, itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami tentang materi pada video kali ini, yaitu perlawanan dari Sultan Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa dalam menghadapi VOC yang ingin menerapkan dan menguasai perdagangan di wilayahnya masing-masing. Itu saja untuk materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi bagi yang belum bergabung atau yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channelnya, nyalakan lonceng notifikasinya, di like dan di share videonya. Untuk yang telah sudah subscribe, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.